Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau bahas sedikit soal pinjaman online mudah cair terbaru 2026, yaitu di aplikasi OVO, dompet digital ya guys ya. Jadi dompet OVO atau OVO kayak Dana gitulah teman-teman ya. Di sini sekarang sudah ada fitur pinjamannya guys. Fitur pinjaman ini kita bisa pinjam sampai 100 juta. Nggak percaya? Langsung aja kita klik nih menu pinjaman. Nah, bisa sampai 100 juta, guys. Nah, di sini kebetulan saya belum mengajukan. Jadi, saya akan tunjukin juga gimana cara ajukannya, gitu ya, teman-teman. Nah, langkah yang perlu diperhatikan yaitu teman-teman harus punya akun Superbank atau Superbank, teman-teman. Kalau belum punya, maka teman-teman nggak bisa mengajukan nggak bisa mengajukan pinjaman dari OVO ini. Karena OVO bekerja sama dengan Superbank. Jadi ini ekosistem Grab itu teman-teman ya. Ekosistem Grab itu kan ada Superbank, OVO, dan aplikasi Grabnya itu sendiri. Nah ini aplikasi OVO kalau pinjamannya itu bekerja sama dengan Superbank teman-teman. Gitu ya. Contoh nih misalkan saya ajukan gitu ya, ajukan pinjaman di Superbank. Maka akan diarahkan ke aplikasi Superbank teman-teman. Nah, seperti ini kan. Nah, terus di sini ketika masuk aplikasi Superbank, maka kita bisa pilih nih mau pinjam berapa kayak gitu. Nah, contoh di sini saya kan sudah disetujui ya teman-teman ya. Maksudnya di aplikasi Superbanknya saya itu sudah disetujui senilai limitnya 10 juta rupiah. Ya udah tinggal tarik aja nih misalkan mau tarik gitu. Tarik misalkan minimal 200.000 teman-teman ya. Tapi di sini saya coba 10 juta gitu misalkan teman-teman ya. Hasilnya berapa sih nanti ya total bayarnya supaya teman-teman ada gambaran gitu ya. Kalau 10 juta atau 1 juta aja deh. 1 juta berapa sih jadinya gitu kan ya. Tujuan pinjaman di sini bebas lah, terserah kalian mau pilih apa. Misalkan lainnya. Kemudian di sini untuk tanggal jatuh temponya, teman-teman bisa pilih ya. Di sini tanggal setiap jatuh tempo itu bisa pilih, bebas lah mau tanggal berapa nih jatuh temponya ya. Misalkan teman-teman bisanya bayarnya setiap tanggal 1 gitu ya. Pilih aja tanggal 1. Atau mau tanggalnya lebih ke ujung gitu kan ya, tanggal 25 nih. Tanggal 25 pilih aja tanggal 25 gitu, 25 Maret. Lalu simpan. Nah, berikutnya teman-teman baca aja di bawah ini, tenornya bisa digeser. Yang paling pendek itu 1 bulan. Kalau 1 bulan berapa? Di sini kalau kita pinjam 1 bulan, maka nanti nominal yang diterima itu ada potongannya teman-teman, gak utuh ya. Jadi nominal yang diterima senilai Rp970.000 itu ya. Ada biaya admin 30.000 atau sekitar 3%. Nah ini menurut saya cukup mahal potongan adminnya ya. Kalau misalkan 10 juta, apakah akan dipotong 300.000 ya? Harusnya kalau potongannya flat 3%, mungkin akan dipotong 300.000 teman-teman. Buset. Kita coba aja kali ya. Kita tambah nolnya 1 seperti ini 10 juta. Wah, iya teman-teman. Gila, gila. 9 juta 700.000 terimanya. Ini potongannya berarti fix 3%. Walaupun teman-teman pinjam 100 juta nantinya ya teman-teman, kalau 100 juta akan dipotong berapa? 3 juta. Sekali angsuran itu ya. Oke, lanjut setelah pesanan sih. Setelah pinjaman yang diterima itu dipotong 30.000 ya per 1 jutanya. Kemudian bayarnya berapa nih? Nah, bayarnya 1.034.000 karena kita kan pilihnya tadi berapa tenor 1 bulan gitu kan ya. Jadi sama halnya kita itu sebenarnya kena bunga 64.000 teman-teman. Ya kan? Kita kan terima bersih Rp970.000. Terus bayarnya Rp1.034.000.
Ya, artinya kita kena bunga Rp64.000. Ini kalau tenor 1 bulan teman-teman ya. Beda lagi kalau misalkan kita ambil tenor yang 9 bulan ya. Mentok di sini 9 bulan teman-teman. Kalau kita coba 10 juta, ini juga tetap mentok 9 bulan. Oke, balikin lagi ke 1 juta. Jadinya nominal pinjamannya tetap nominal yang diterima tetap 970.000 tadi. Lalu cicilan per bulannya adalah Rp129.000 ya. Saya coba klik lanjut, mudah-mudahan nggak langsung cair ya, karena saya hanya ingin melihat itunya saja. Nah, ini rinciannya saja teman-teman. Perhatikan di sini ya. Nominal pinjaman 1 juta, biaya admin 30.000. Selanjutnya tanggal jatuh tempo setiap tanggal 25 ya. Kemudian ini nih, jatuh temponya cukup jelas ya. 25 Maret, 25 April. Jadi nominalnya itu di awal yang 25 Maret itu agak sedikit besar ya. Karena kita kan milihnya di bulan ini gitu kayaknya ya. Jadi 25 Maret itu 129.000, 25 April dan seterusnya itu 171.000. Nah, kalau di total jadinya berapa? Ya tinggal dikali aja ini teman-teman ya, 171.000 dijumlah semua dulu sampai 8. Lalu yang atas sendiri tuh ditambahkan gitu ya. Coba 171.000 tadi ya. Kita bulatkan saja 171 gini dikali 8 dulu ya. Nah, terus ditambah yang ke-9 itu tadi. Yang pertama tadi kan beda ya, yaitu 129.000. Maka total yang harus kita bayar 1.497.000. Wow, melebihi 30% banget ya, bahkan hampir 50% ini teman-teman ya. Karena kita kan terimanya lagi-lagi nggak utuh. Kita terimanya itu nggak utuh, sekali lagi saya tegaskan ya. Di sini ya, kita hanya terima berapa tadi? 970.000. Artinya kita kena bunga Rp527.000. Paham nggak teman-teman ya? Ini tenornya berapa tadi? 9 bulan gitu ya. Dan ini sudah tenor mentok, nggak bisa diperpanjang lagi gitu. Oke, jadi menurut saya kesimpulannya aplikasi ini prosesnya cukup mudah ya. Jadi pengguna OVO itu juga bisa ngajukan pinjaman. Lalu untuk prosesnya juga menurut saya cukup cepat selama saya coba itu dulu ya. Cairnya juga cepet teman-teman, karena saya udah pernah cairin juga gitu ya. Nah, tapi untuk soal pinjaman ini memang agak berbeda ya. Menurut saya sangat mahal. Teman-teman bisa cek sendiri tadi kan ya, bisa kita lihat sama-sama bahwa kalau dihitung-hitung tenor 9 bulan itu bunganya sekitar 50% lebih bahkan ya. Oke. Terus di aplikasi OVO-nya ini hanya seperti apa ya? Cuma gini doang teman-teman ya. Kayak web view aja gitu. Jadi kalau diklik tetap aja diarahkan ke aplikasi Superbank. Pada dasarnya intinya ya kita harus install aplikasi Superbank teman-teman. Nah, terakhir, apakah pinjam di aplikasi Superbank tadi itu ada BI checkingnya? Jawabannya ya jelas ada teman-teman, karena itu kan aplikasi perbankan dan jelas ya pasti diawasi OJK juga. Tentunya nanti juga ketika ada pengajuan pinjaman ya pasti ada BI checking dulu gitu, nggak mungkin tidak ada teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan datanya jelek ya mungkin kurang beruntung ya, gitu aja sih. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini tentang fitur pinjaman online di aplikasi OVO Dompet Digital. Baik, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.